Halo semua, perkenalkan nama saya Victoria Abu dengan NIM 240107012. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu toleransi nilai Pancasila yang mulai luntur. Tema ini saya pilih karena saat ini, sikap toleransi yang dahulu menjadi ciri khas masyarakat Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kita sering melihat berbagai konflik, perdebatan, dan perselisihan yang terjadi karena masyarakat kurang mampu menghargai perbedaan. Baik dalam kehidupan nyata maupun di media sosial, masih banyak ditemukan perilaku yang menunjukkan kurangnya rasa saling menghormati antar sesama. Padahal, Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas keberagaman dan menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat ratusan suku bangsa, berbagai agama dan kepercayaan, bahasa daerah, adat istiadat, serta budaya yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Keberagaman tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling membenci atau bermusuhan, tetapi harus dijadikan sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebut mengajarkan bahwa walaupun masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan, semuanya tetap bersatu, satu bangsa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu sikap yang sangat penting untuk menjaga keberagaman tersebut adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap menghargai, menghormati, menerima, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Toleransi mengajarkan setiap individu untuk hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Sikap ini sangat penting karena tanpa toleransi, kehidupan masyarakat yang beragam akan mudah diwarnai konflik dan perpecahan. Nilai toleransi sebenarnya telah menjadi bagian penting dari ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Toleransi tercermin dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mengajarkan masyarakat untuk menghormati kebebasan setiap warga negara dalam memeluk agama menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Toleransi juga tercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengajarkan masyarakat untuk memperlakukan setiap manusia dengan adil dan penuh penghormatan tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun golongan. Selain itu, toleransi juga terkandung dalam sila ketiga, persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai perbedaan yang ada. Toleransi tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar umat beragama. Toleransi juga mencakup sikap menghormati perbedaan pendapat, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan adat istiadat, serta perbedaan cara berpikir. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai pendapat teman saat berdiskusi, tidak mengejek budaya daerah lain, menghormati teman yang sedang beribadah, membantu sesama tanpa memandang latar belakangnya, dan menjaga sikap sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Tindakan-tindakan sederhana tersebut merupakan bentuk nyata penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, kenyataannya saat ini, nilai toleransi mulai mengalami kemunduran. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa sikap toleransi masih terjadi di berbagai lingkungan masyarakat. Kita sering mendengar berita tentang diskriminasi terhadap kelompok tertentu, konflik yang dipicu oleh perbedaan agama atau suku, hingga ujaran kebencian yang tersebar luas melalui media sosial. Tidak jarang, perbedaan pendapat yang sebenarnya merupakan hal wajar dalam kehidupan demokrasi justru berubah menjadi pertengkaran dan permusuhan. Bahkan, sebagian orang dengan mudah menghina, mencaci, atau merendahkan orang lain hanya karena memiliki pandangan yang berbeda. Media sosial menjadi salah satu tempat yang sering memperlihatkan menurunnya sikap toleransi. Banyak pengguna media sosial yang dengan mudah menuliskan komentar negatif tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain.
Ujaran kebencian, penyebaran berita bohong atau hoaks, serta provokasi seringkali menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat. Padahal, media sosial seharusnya dapat digunakan sebagai sarana untuk berbagi informasi yang bermanfaat, mempererat hubungan sosial, dan menyebarkan nilai-nilai positif. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial agar tidak menjadi alat yang merusak persatuan bangsa. Apabila sikap toleransi terus berkembang, dampaknya akan sangat merugikan bangsa Indonesia. Konflik sosial dapat semakin sering terjadi, rasa persaudaraan antar warga negara akan melemah, dan persatuan bangsa dapat terancam. Kondisi ini tentu bertentangan dengan cita-cita para pendiri bangsa yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang bersatu, adil, dan makmur. Sehingga, setiap warga negara harus menyadari bahwa menjaga toleransi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Dalam upaya menjaga dan memperkuat toleransi, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Melalui pendidikan, generasi muda dapat diajarkan untuk menghormati perbedaan, menghargai hak orang lain, serta mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama. Sekolah dapat menjadi tempat yang efektif untuk menanamkan nilai toleransi melalui kegiatan pembelajaran, diskusi, kerja kelompok, dan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan peserta didik dari latar belakang yang berbeda. Selain sekolah, keluarga juga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk sikap toleransi anak. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Sikap yang ditunjukkan orang tua dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi contoh bagi anak. Jika orang tua mengajarkan pentingnya menghormati orang lain dan menerima perbedaan, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang toleran dan menghargai keberagaman. Sebaliknya, jika anak terbiasa melihat perilaku diskriminatif dan intoleran, maka sikap tersebut dapat terbawa hingga dewasa. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan menghidupkan kembali nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Kita dapat memulainya dari hal-hal kecil, seperti menghormati pendapat teman, tidak membedakan teman berdasarkan suku atau agama, membantu sesama yang membutuhkan, menjaga sopan santun dalam berbicara, serta menggunakan media sosial secara bijaksana. Selain itu, kita juga harus berani menolak segala bentuk diskriminasi, ujaran kebencian, dan tindakan yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih.